lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh firman Tuhan berkuasa mengubahkan kita semua. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku, jadi kita semuanya, mari kita semuanya seperti Yusuf. Ya, kita meneladani ya prinsip-prinsip firman Tuhan yang dikerjakan oleh Yusuf. Kita lulus ujian, amin. Termasuk lulus ujian kesuksesan. Jadi kalau kita sudah diberkati Tuhan, kita justru semakin setia melayani Tuhan, amin. Dan kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Siapa di sini mengasihi Tuhan? Katakan saya. Katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Saudaraku, kasih Tuhan yang sudah lebih dahulu menyatakan dalam hidup kita, mengubahkan kita, amin, untuk mengasihi orang lain dengan juga tiada batasnya, sama seperti Yesus menyerahkan nyawanya ya bagi semua orang. Kita juga wajib hidup seperti Yesus. Kita menyerahkan hidup kita untuk menolong orang lain, menyelamatkan orang lain. Dan kalau kasih Yesus sudah dicurahkan dalam hati kita, Roma 5 ayat 5, berarti tidak ada batasannya kasih Yesus itu, saudaraku. Dan kasih yang demikian yang tidak ada batasannya, kasih agape, kasih yang tidak menuntut balas, sudah dicurahkan dalam hati saudara. Itu sudah ada pada saudara. Sehingga kita juga sama seperti Tuhan Yesus, sama seperti Yusuf, kita juga bisa mengasihi orang lain. Katakan amin. Haleluya. Pada hari ini saya mau supaya kita semuanya, saudara, lihatlah dari Alkitab saudara, mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. 2 Raja-Raja 13. Bukalah Alkitab saudara. Kita baca sama-sama dari ayat 14 sampai ayat 17. Haleluya. Sehingga semuanya kita bisa melakukan firman Tuhan ini. Mari kita baca sama-sama. Yang sudah dapat ayat firman Tuhan 2 Raja-Raja 13 ayat 14 sampai 17. Amin. Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Joas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudaraku, di sini dikatakan ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematian, datang Joas Raja Israel kepada menangis. Joas ini adalah Raja Israel dan dia masih sangat muda. Dan kalau kita lihat bagaimana Joas ini, kita dapat bayangkan situasinya, kita dapat bayangkan kejadiannya. Joas melihat Elisa pasti sebentar lagi ke sorga. Saudaraku yang kasih, banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa sudah dipanggil Tuhan, sudah tidak ada lagi di dunia, tetapi Tuhan masih punya saudara yang ada di dunia ini untuk meneruskan pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Ini waktunya bagi kita. Katakan amin. Walaupun Elisa sakit, tapi masih banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan panggil untuk meneruskan pekerjaan. Kita semuanya anak-anak Tuhan dipanggil Tuhan untuk meneruskan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Mana amin? Ya, katakan amin. Haleluya. Jadi kalau ada seorang hamba Tuhan yang besar sudah kembali ke sorga, kita tidak berhenti, kita tidak bersedih hati, kita tidak takut, kita tidak khawatir. Tapi apa yang Tuhan mau kita kerjakan? Lihat ini saudara, Joas datang dengan gentar, dia datang menangis. Apa yang akan terjadi kepadaku? Elisa nabi yang luar biasa, sangat luar biasa dipakai Tuhan, dan sekarang dia akan meninggalkan aku. Aku tidak akan bisa lagi pergi kepadanya dan bertanya kepadanya, apa yang aku kerjakan, apa yang aku lakukan dalam memimpin bangsa Israel. Oh, Elisa begitu luar biasa dipakai Tuhan dan dia menangis, saudara. Dia datang dengan gentar, dia datang dengan segala semua situasinya yang sulit, yang susah. Tetapi saudaraku, apa yang dikatakan Elisa kepadanya? Kalau saudara perhatikan baik-baik, kata Elisa kepadanya ayat 15, ambillah busur dan anak-anak panah. Katakan amin. Berapa kali ketika kita situasi kita sulit, kita merasa gentar, kita merasa ketakutan, bahkan kita sampai menangis karena situasi kita yang sulit itu. Kita merasa putus asa, tidak ada jalan keluar, tidak ada yang bisa menolong kita. Tetapi ketika
situasimu sulit, memang betullah jahat sekali orang itu kepadamu, memang betullah tidak ada jalan keluar. Oh, tenang. Dan Tuhan mungkin mengambil sapu tangan kan memberikannya kepada kita. Tidak seperti Elisa, apakah dia ambil sapu tangan, dia kata kepada Joas, hapus air matamu, tenang saja, semuanya akan baik-baik saja. Tidak, dalam keadaan yang sulit seperti itu, di mana Joas ketakutan, di mana Joas mengalami masalah yang besar, di mana Joas merasa tidak ada lagi jalan keluar, Elisa berkata kepada Joas, ambil busur dan anak-anak panah. Mana amin ya, katakan amin. Katakan haleluya. Itu juga yang Tuhan katakan kepada saudara. Mungkin saudara berkata masalahku banyak, dan saudara sampai menangis karena masalah saudara. Mungkin juga saudara mengasihani diri sendiri. Satu hal yang saya katakan kepada saudara, ketika saudara mengasihani diri sendiri, tidak ada jalan keluar. Karena kalau saudara datang kepada manusia, saudara tidak akan mendapatkan simpati, malah mungkin saudara mendapatkan rasa iri hatinya dan mungkin rasa senangnya karena melihat saudara mengalami masalah. Tapi Tuhan berkata kepada saudara, di tengah situasi yang sulit demikian, jangan mengasihani diri saudara, tapi apa yang perlu saudara lakukan? Ambil busur dan anak panah. Aminnya. Katakan amin. Haleluya. Apa yang dikatakan Tuhan di sini? Tuhan mau di tengah situasi manapun dalam hidup saudara, sulit sekalipun, tidak ada jalan keluar, jangan mengasihani diri sendiri, tapi saudara pergi berperang. Mana amin yang lebih kuat, amin ya. Tuhan berkata saudara pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Haleluya. Saudara diciptakan Tuhan untuk menjadi lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menang. Dan kemenangan Yesus bukan untuk dia, tapi bagi saudara. Untuk saudara hidup di dunia ini, saudara bisa hidup lebih daripada pemenang. Artinya di tengah situasi manapun dalam hidup saudara, banyakkah masalah saudara, saudara dipakai Tuhan jadi tentara Tuhan yang luar biasa untuk menembakkan busur dan anak-anak panah. Katakan amin. Katakan amin. Itulah yang dikatakan Elisa kepada Joas yang ketakutan, yang menangis, yang merasa dirinya, mengasihani dirinya. Tapi Elisa berkata, ambil busur dan anak panah. Saudaraku, saudara diciptakan Tuhan, ditentukan Tuhan. Tadi kita sudah mendengar Ibu Mute berkata, kalau kita sudah selamat lahir, kenapa kita tidak langsung ke surga? Bukankah kalau kita sudah selamat, kita datang altar kalau berkata, Yesus engkau juru selamatku. Bukankah kita sudah milik Yesus? Bukankah surga yang kekal sudah menjadi milik kita? Katakan amin. Dari kuat amin ya. Tapi kenapa kita tidak langsung meninggal dunia pada saat kita altar kok? Dan kemudian langsung pergi ke surga. Bukankah surga itu begitu indah? Bukankah sungguh luar biasa surga itu? Kenapa? Karena Tuhan mau selama saudara di sini, saudara menjadi tentara-tentaranya yang luar biasa. Masih ada pekerjaan Tuhan yang harus saudara selesaikan untuk menyatakan, untuk membuktikan, walaupun masih ada setan di dunia ini, tapi saudara bisa hidup lebih daripada pemenang. Katakan amin. Setan masih ada di dunia ini, tapi karena Yesus tinggal di dalam saudara, Tuhan mau saudara menyatakan, memberikan bukti bahwasanya Yesus betul-betul hidup dalam saudara. Mana amin yang lebih kuat, amin ya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Tidak ada yang dapat mengalahkan kita selama kita masih ada di dunia ini. Karena Yesus sudah menang bagi kita. Apakah itu kesedihan, apa itu karena kejahatan, itu semua pekerjaan setan. Setan memang pekerjaan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia tidak akan menukar pekerjaannya. Tetapi karena kita ada dalam Yesus, Yesus sudah menang, maka kemenangan Yesus juga kemenangan kita. Katakan amin. Dan kita bisa pulang ke surga dengan sorak-sorai kemenangan. Kita sudah menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mana amin yang lain, katakan amin dengan lebih kuat. Hanya selama saudara masih di dunia ini, Tuhan mau saudara berperang. Siapa di sini tentara-tentara Tuhan yang luar biasa? Angkat tangannya, katakan saya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Lebih mulia bagi Tuhan. Haleluya. Yesus mau saudara tidak mengasihani diri sendiri, tapi menyadari saudara lebih daripada pemenang. Katakan amin. Dia berkata, ambil busur dan anak panah. Busur dan anak panah untuk dipakai saudara dalam peperangan.
ulangi. Busur dan anak panah untuk digunakan dalam peperang. Busur dan anak panah tidak ditentukan untuk menjadi perhiasan di rumah saudara, menjadi ornamen yang menghiasi rumah saudara. Tidak. Tuhan berkata, kau punya busur, kau punya anak panah, pakai itu untuk berperang. Haleluya. Kita tidak menjadi orang Kristen yang senang-senang di gereja, memakai baju ganti setiap minggu ke gereja, memanaskan tempat duduk gereja, memberikan persembahan dan puas, dan mengambil satu pelayanan di gereja, dan kemudian kita merasa puas dan pulang ke rumah. Oh saudaraku, Tuhan mau saudara mengerjakan perkara yang besar. Haleluya. Katakan haleluya. Amin. Jangan jadi perhiasan, kita jadi tentara Tuhan yang luar biasa, yang menggoncangkan seluruh dunia dan menghancurkan pekerjaan setan, menyelesaikan pekerjaan kita sampai kepada garis akhir sebelum Yesus datang kedua kali menjemput kita. Mana amin yang lebih kuat, amin. Haleluya. Yang siap berperang katakan amin. Yang mau berperang setiap hari katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan sudah mempersiapkan kita dengan kuasa Roh Kudusnya, katakan amin. Dia sudah curahkan Roh Kudusnya. Itulah sebabnya dikatakan dalam Kisah 1 ayat 8, oh jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Haleluya. Untuk menjadi saksi, bukan hanya di Yerusalem, bukan hanya di tanah Papua. Tuhan bisa bawa saudara sampai ke mana-pun. Katakan amin. Kita selesaikan Yerusalem kita, tanah Papua. Mana amin yang lebih kuat, amin. Haleluya. Haleluya. Untuk itu Roh Kudus diberikan, untuk memberikan saudara kuasa untuk menjadi saksi. Tuhan tahu dengan kekuatan saudara sendiri saudara tidak sanggup. Katakan amin. Itu yang terjadi saudaraku kepada saudara Joas. Ya, Joas apa katanya? Ayat 16, apa kata Elisa? Berkata lagi kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Saudaraku, Joas dikatakan Elisa, tarik busurmu. Tapi Elisa dapat melihat bagaimana keadaan Joas. Dia gemetaran, pasti dia berusaha menarik busurnya, tapi dia belum pasti. Dia berusaha untuk menembakkan anak panah itu, tapi dia gemetar, dia masih setengah menangis. Maka apa yang dikatakan apa yang diperbuat Elisa? Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Haleluya. Oh saudaraku yang terkasih, banyak sekali ketika kita sudah mendapatkan busur dan anak panah, kita langsung pergi keluar dan berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Akibatnya bukannya kita menembaki setan, tapi justru kita menembaki sesama anak-anak Tuhan. Salah sasaran. Ya banyak anak-anak Tuhan yang tersakiti, bukan karena musuh, tapi oleh karena satu sama lain kita sibuk bertengkar, kita sibuk berkelahi, saudara, sehingga kita lupa memanah siapa yang perlu kita panah, yaitu setan. Kita jadinya menyakiti saudara kita sendiri. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, Tuhan memanggil kita masing-masing anaknya bukan untuk saling menyakiti satu sama lain, tapi untuk berdiri bersama-sama, untuk bersehati, katakan amin, untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan betul-betul menargetkan setan, memanah setan, yaitu musuh kita yang sebenarnya. Jangan sampai kita ambil saja busur anak panah, kita tembaki sesuka hati kita. Dan malah dengan ucapan kita malah membunuh orang-orang Kristen yang lain. Kita malah mematikan orang-orang Kristen yang lain. Padahal Tuhan mau kita saling bekerja sama, kita saling membangun, kita saling menasihati, kita saling memberkati, kita saling mendoakan, dan kita saling bersyukur satu sama lain, melihat bagaimana orang lain, anak-anak Tuhan yang lain dipakai oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, masing-masing kita punya tugas daripada Tuhan. Kita tidak perlu mencemburui apa tugas orang lain, apa pelayanan orang lain. Kalau kita lihat orang lain, oh dia begitu diurapi, dia menyanyi dengan begitu baik, orang-orang masuk dalam hadirat Tuhan, dan kemudian kita cemburu. Tidak perlu, saudaraku. Kita tidak berkompetisi satu sama lain, tapi apa kita yang terjadi? Kita berkompetisi dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Ada panggilan Tuhan di depan yang harus saudara capai dalam hidup saudara sebelum saudara pulang ke sorga. Dan Tuhan mau itulah yang saudara kejar setiap hari.
untuk dilakukan. Itulah sebabnya saudara tidak perlu mencemburui apa talenta orang lain. Justru saudara bersuka cita, kita bergerak bersama-sama untuk menghancurkan pekerjaan setan. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Itu makanya ketika kita mau berperang, apa yang perlu kita lakukan? Kita harus datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita tidak datang dengan kekuatan sendiri. Kita tidak masuk ke dalam kancah peperangan dengan kemampuan akal kita, dengan pikiran manusiawi kita, atau dengan kekuatan manusiawi kita. Tidak, tapi kita datang biarkan Tuhan yang mengurapi kita. Biarkan Tuhan yang menurunkan kuasanya atas kita. Biarkan Tuhan yang memimpin kita dan yang memperlengkapi kita. Katakan amin. Haleluya. Kita bergantung kepada Tuhan. Kita cari wajah Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan. Kita minta Tuhan, perlukan aku Tuhan. Sebelum kita pergi keluar, saudaraku, menghadapi dunia ini, banyak di antara kita kerja, kita menghadapi banyak, kita bertemu dengan banyak orang seluruh dunia, dan belum semuanya mengerti firman Tuhan. Bahkan mereka belum selamat. Bagaimana bisa mereka mengerti kebenaran firman? Dan banyak di antara mereka tentu masih bisa dipakai oleh musuh untuk mengerjakan pekerjaan punya setan. Saudaraku, dengan kekuatan sendiri, saudara tidak akan mampu mengatasinya. Tapi kalau ada urapan Tuhan atas hidup saudara, saudara dekat dengan Tuhan, saudara cari wajah Tuhan, saudara bersekutu intim dengan Tuhan, maka hari itu saudara akan menang. Amin, lebih kuat amin ya. Haleluya. Bersama dengan Yesus kita melakukan perkara yang besar. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 15:5, kalau kita ada di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Elisa tahu ini, maka dia menaruhkan tangannya pada tangan Joas. Jangan keluar berperang sebelum tahu betul Tuhan menyertai saudara. Itulah sebabnya kita harus menjaga diri kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan pernah mau lepas perjusuan saudara dari Tuhan. Tiap-tiap hari dekat dengan Tuhan lewat kita berdoa, lewat kita penuh Roh Kudus, lewat kita membaca firman Tuhan. Apapun yang lainnya menghalangi kita untuk membaca firman, kesampingkan itu. Kita pilih yang benar. Kita mau bersekutu dengan Tuhan kita. Katakan amin. Haleluya. Akan seperti dikatakan dalam Yohanes 15, saudara baca satu pasal. Kalau kita melekat kepada batang anggur, maka segala sesuatu apa yang daripada batang anggur itu mengalir kepada kita, ranting-ranting carang-carang Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Tapi kalau kita terputus daripada batang anggur, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau ranting itu copot dari batang, saudaraku, tidak ada gunanya, dia akan kering, dibakar, diinjak orang, itu saja. Tapi kalau dia tetap melekat kepada batang anggur, saudara, dia tidak perlu berusaha keluar buah, tidak. Tapi kalau dia melekat saja, dia hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, maka kuasa Tuhan, kasih Tuhan, segala sesuatu yang saudara butuhkan mengalir kepada saudara. Katakan amin. Siapa di sini mau tiap hari dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan? Katakan amin. Haleluya. Saudaraku, pastikan tetapkan hati saudara setiap hari saudara bersekutu intim dengan Tuhan. Pastikan kita tetap melekat kepada batang anggur, sehingga kita tetap diurapi Tuhan. Karena saudaraku, peperangan ada. Haleluya. Walaupun saudara mengakui tidak mengakui, tetap ada peperangan karena setan masih ada. Dan dia akan mau menghancurkan orang-orang sebanyak mungkin supaya ke neraka bersama dengan dia. Bahkan orang-orang pilihan pun mau disesatkannya. Tetapi kalau kita bersama dengan Yesus, dekat dengan Tuhan, punya firman Tuhan yang limpah dalam hati kita, setan tidak punya kesempatan. Katakan amin. Baik hari ini maupun nanti 10 tahun lagi, sepanjang setiap hari kita dekat dengan Tuhan, setan tidak bisa mengalahkan kita. Tapi justru kita yang akan mempecundangi dia tiap hari. Katakan amin. Karena itu harus saudaraku penuh dengan Roh Kudus. Saudara harus mengalir bersama-sama dengan Tuhan. Saudara harus mengikut Tuhan, mengikut Roh Kudus. Apa yang dikatakan pada saudara,
saudara harus patuh. Ketika saudara bersekutu dengan Tuhan, maka saudara akan disucikan Tuhan. Ketika saudara bersekutu dengan Tuhan lewat baca firman Tuhan akan berkata pada saudara, tidak benar anakku. Roh Kudus akan mengetuk hati saudara berkata, jangan kerjakan ini terus. Aku akan menolongmu. Aku tidak boleh meneruskan ini karena tidak sesuai dengan firman-Mu. Jangan keraskan hati kita. Kita patuh kepada suara Roh Kudus. Kita mau persekutuan kita dengan Tuhan tidak pernah terputus. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Saya percaya Yusuf dan nama Tuhan lain-lain di Alkitab, dia punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Katakan amin. Walaupun mungkin pergumulan saudara begitu berat, saudaraku, tetapi kalau saudara bersekutu dengan Tuhan, maka saudara akan diberikan Tuhan kemampuan kuasa untuk mengatasinya. Haleluya. Dan saudara akan bisa pergi. Banyak orang, anak-anak Tuhan, dahulu dia begitu rajin melayani Tuhan. Ya dahulu dia tidak berhenti-berhenti melayani Tuhan. Tetapi kemudian datanglah banyak tantangan. Datanglah orang-orang mulai membicarakan dia. Ketika dia mulai mungkin baru-baru selama, setiap orang yang dijumpai yang sakit, dia tidak malu-malu untuk berdoa meletakkan tangan, orang itu sembuh. Tapi kemudian ada banyak orang berbicara. Mungkin bosnya berbicara, kalau kau terus melakukan hal itu, kau jangan lagi kau kerjakan itu di sini. Oh, dan mungkin ada keluarga juga yang belum selamat, yang tidak mengerti akan kebenaran firman, dan kemudian berkata dan menekan dia dan lain sebagainya, sehingga dia bersembunyi. Dia tidak lagi melakukan apa yang disuruh Tuhan. Orang menjadi mundur, pengikutannya dengan Tuhan menjadi mundur. Tadinya dia berani melayani, tadinya dia suka cita menginjil, tapi sekarang dia tidak lagi menginjil. Dia takut diejek, dia takut dikucilkan, dia takut disisihkan. Tetapi ketika kalau saudara kembali kepada Tuhan, saudaraku, saudara akan diurapi Roh Kudus. Saudara akan pergi keluar dengan kekuatan Tuhan. Katakan amin. Jangan biarkan takut akan manusia menguasai saudara. Mana amin yang lebih kuat aminnya? Takut akan manusia akan melumpuhkan saudara. Seperti yang terjadi kepada Joas ini. Dia menghadapi banyak tantangan di depan, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan orang kepadanya. Saudaraku, takut akan manusia membuat saudara lumpuh. Saudara tidak akan bisa melakukan apa yang disuruh Tuhan. Tapi sekali lagi, ketika saudara masuk dalam hadirat Tuhan, ada Tuhan di situ. Dia akan menjamah saudara, dia akan meneduhkan saudara, dia akan memberikan kuasanya kepada saudara, dia akan menguatkan saudara kembali sehingga saudara bisa pergi berperang. Katakan amin. Haleluya. Saudara akan menembakkan musuh dan anak-anak panah saudara. Amin. Lebih dahulu punyalah persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kalau ada dosa dalam hidup kita, jangan teruskan saudaraku. Segera selesaikan pada hari ini. Katakan, Tuhan, ini hari terakhir. Aku mengasihi Engkau. Aku tidak berbuat dosa. Bukan karena Tuhan Yesus, ada orang yang mungkin mengetahuinya. Bukan karena bahkan takut dihukum. Bukan Tuhan. Tapi karena aku mengasihi Engkau. Aku tidak mau menyakiti hatimu. Datang kepada Tuhan, saudaraku. Tuhan akan terus perbaharui hati saudara. Makin lama makin lembut hati saudara di hadapan Tuhan. Sehingga saudara menyadari ketika saudara berdosa itu sangat menyakiti hati Tuhan. Saudara tidak begitu peduli akan konsekuensinya. Yang lebih saudara pedulikan, hati Tuhan sudah tersakiti dan saudara tidak mau menyakitinya lagi. Katakan amin. Saudara tidak merasa tidak enak. Tuhan, aku tidak peduli, kalaupun ada konsekuensinya, aku terima Tuhan. Aku mau bertobat sungguh-sungguh. Tetapi hatiku ini tidak tahan, karena aku tahu apa yang aku perbuat itu menyakiti hatimu. Engkau tidak senang, engkau tidak mau aku berdosa. Saudaraku, datanglah kepada Tuhan. Roh Kudus akan mengubahkan hati kita menjadi hati yang lembut demikian. Ketika kita juga berdosa, jangan lari daripada Tuhan dan berkata, kenapa aku anak Tuhan masih bisa berbuat dosa demikian? Saudaraku, mari rendah hati. Jangan sombong. Kita masih dalam manusia, kita masih bisa berdosa. Tapi yang penting Tuhan tahu hati kita mau bertobat. Seberapa hebat pun setan sudah menindas hidup saudara, kalau kita datang kepada Tuhan, lebih besar Roh Kudus yang ada di dalam. Katakan amin. Tetapkan hati saudara datang kepada Tuhan. Jangan malah melarikan diri yang berkata, aku tidak layak melayani, aku tidak layak melayani. Datang ke dalam hadirat Tuhan, minta Tuhan mengampuni kita. Firman Tuhan berkata, kalau kita berdosa, kita mengaku, Tuhan setia adil, Dia menyucikan dosa kita dan mengampuni segala pelanggaran kita. Katakan amin. Jangan dosa
berdosa bagaimanapun yang kita lakukan, berat pun seperti merah kirmizi, saudaraku, Tuhan mengampuninya dengan darahnya. Apabila kita datang mengaku dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Yesus kembali memenuhi hati kita, sehingga kita sanggup, saudaraku, kita melakukannya bukan dengan kekuatan sendiri. Kita berperang dengan kuasa Tuhan yang ada pada kita. Kita berperang dengan kekuatan Tuhan yang sudah Tuhan curahkan kepada kita. Sehingga ketika kita menghadapi musuh-musuh kita, kita tidak membandingkan diri kita dengan musuh kita yang besar. Sama seperti orang Israel, ketika mereka disuruh Tuhan merebut tanah Kanaan, berperang merebut tanah Kanaan, mengalahkan bangsa Bani Enak dan bangsa-bangsa lain. Mereka berkata, betapa kecilnya kami seperti belalang dibandingkan bangsa-bangsa Enak itu. Mereka raksasa, kami belalang kecil. Mereka membandingkan diri mereka dengan musuh mereka. Satu perkara ketika saudara menghadapi musuh saudara, jangan bandingkan diri saudara dengan musuh saudara. Bandingkan Tuhan Yesus di dalam saudara dengan musuh saudara. Katakan amin. Katakan amin. Bandingkan Yesus yang luar biasa besar, yang ada pada saudara, yang sudah mengurapi saudara, dengan Tuhan kuasa Roh Kudusnya, dengan kemampuan daripadanya, dengan kuasa supernatural daripada Dia. Roh Kudus yang di dalam kita jauh lebih besar daripada semua roh jahat yang ada di dunia ini. Katakan amin. Haleluya. Itulah sebabnya ketika kita menghadapi musuh, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu mundur. Apa kata Elisa, saudara, ayat 17, serta berkata, bukalah jendela di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Apa kata Elisa? Ketika kau mau memanah, buka jendela. Buka jendela. Lihat kepada apa yang sudah Tuhan taruh dalam hati saudara. Lihat kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara mulai melihat saudara dipakai Tuhan luar biasa. Saudara mulai melihat saudara bisa menginjil dengan berkuasa. Saudara mulai melihat ketika saudara meletakkan tangan orang sakit, kebenaran firman dinyatakan, orang sakit itu akan sembuh. Mana amin yang lebih kuat, amin ya. Saudara melihat hidup saudara sudah dibebaskan Tuhan, dan Tuhan memakai saudara dengan luar biasa. Tuhan mengurapi saudara dengan luar biasa. Tuhan berkata seperti Tuhan berkata kepada Gideon, hai engkau pahlawan yang gagah perkasa. Kapankah itu dikatakan Tuhan pada Gideon ketika dia sedang sembunyi dari musuh? Tapi Tuhan sudah melihatnya sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan mau saudara buka jendela, melihat apa yang sudah disediakan Tuhan bagi saudara, yang perlu saudara kerjakan. Mana amin yang lebih kuat? Haleluya. Katakan haleluya. Buka jendela kita, amin. Ada hal-hal yang baru yang sebelumnya saudara tidak pernah kerjakan, Tuhan mau saudara mulai mengerjakan. Katakan amin. Saudara lihat diri saudara dipakai oleh Tuhan. Saudara mulai melihat tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara melihat daripada firman Tuhan yang berkata, saudara, Tuhan bukan bergantung melihat kepada diri saudara, tapi Dia tahu apa yang sudah ditaruhnya dalam saudara. Amin. Apakah itu talenta-talentanya? Apakah itu kuasa Roh Kudusnya? Apa itu kuasa firman-Nya? Apa itu kuasa dalam nama Yesus? Semua yang sudah diinvestasikan Tuhan dalam hidup saudara. Apakah kasih-Nya, kuasanya? Tuhan tidak melihat kepada diri kita, tapi Dia melihat kepada apa yang sudah ditaruhnya dalam saudara lewat pengorbanannya di kayu salib. Katakan amin. Haleluya. Katakan haleluya. Kita bisa menang karena Yesus sudah menang. Yesus sudah menang mengalahkan maut. Maka kita anak-anaknya dapat hidup berkemenangan. Amin. Buka jendela, kata Elisa, buka jendela. Dan apa kata? Panahlah. Haleluya. Katakan haleluya. Elisa berkata, panahlah. Apakah dia berkata gosok dulu busurnya sampai mengkilap? Tidak. Ambil dulu panah-panah itu semuanya, gosok lagi semua sampai lebih mengkilap lagi? Tidak. Bidik. Di mana sasaranmu? Ini tidak ada dikatakan Elisa begitu, tapi langsung dikatakan pada panahlah. Amin. Katakan amin. Banyak orang menunda-nunda untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan.
Tapi ketika Tuhan ada dalam saudara, Dia menyertai saudara. Apa kata dalam firman-Nya? Kalau kita beritakan Injil, Tuhan meneguhkan dengan tanda ajaib dan mujizat. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Kapankah kuasa Tuhan itu bekerja, saudaraku? Urapan Tuhan itu bekerja ketika saudara berperang. Haleluya. Ketika saudara keluar dari tempat comfort zone saudara, tempat yang nyaman, yang selama ini saudara sudah kenal. Saudara hidup itu setiap hari, hari lepas hari. Ya, saudara tahu resikonya, saudara tahu apa, nyaman, tidak ada yang membahayakan saudara. Tapi ketika saudara keluar, mulai terbuka wawasan saudara, melihat, membuka jendela saudara, melihat apa begitu hebat kuasa Tuhan bagi saudara. Ketika saudara mulai buka jendela, saudara mulai melihat betapa besar banyaknya pekerjaan Tuhan yang bisa saudara kerjakan. Ketika saudara mulai membuka jendela dan melihat tidak ada yang terbatas, tidak ada batasannya bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jangan lagi bidik. Karena banyak orang Kristen terlalu banyak membidik, akhirnya tidak pernah memanah. Bidik sana, bidik sini, bidik sana, bidik. Jangan. Tuhan berkata panah, panah saja. Amin. Katakan amin. Amin. Katakan lebih kuat aminnya. Panah saja, amin. Amin. Karena kalau anak panah kemenangan daripada Tuhan, seperti peluru kendali, saudara. Amin. Ketika saudara panahkan, pasti kena sasaran. Mana kemuliaan bagi Yesus? Haleluya. Haleluya. Bila saudara mengerjakan apa yang disuruh Tuhan, itu pasti kena sasaran. Saudara pasti menang. Karena itu jangan tunda-tunda. Banyak orang memberikan banyak alasan. Nantilah Tuhan kalau anaknya sudah besar. Nantilah Tuhan kalau aku sudah kawin. Nantilah Tuhan sudah kawin, sudah menikah, saudaraku punya anak. Nantilah Tuhan anakku masih kecil. Ya udah besar pun anak, nantilah Tuhan anakku kupastikan punya pekerjaan yang baik. Udah pun bercucu, nantilah Tuhan urus cucu dulu. Saudaraku, saudara, sementara Tuhan ya sangat percaya saudara bisa diandalkannya, karena Dia sudah memberikan segala sesuatunya kepada saudara. Tuhan sangat percaya saudara bisa melakukan perkara yang besar. Tapi urapan itu diberikan Tuhan pada medan peperangan. Katakan amin. Saudara harus memanah. Saudara harus ambil busur dan anak panah. Jemput jiwa, taruh di kebaktian kakaknya. Panah, saudara. Jangan tunda-tunda. Jangan tanya nanti dia mau nggak ya, kemarin gimana ya. Jangan. Tarik dia dari rumah. Mana aminnya? Haleluya. Jangan pakai pikiran manusiawi. Nanti kalau aku lakukan gini, habis laku. Gak ada lagi mau berteman dengan aku. Gak enak lagi hidupku, gak nyaman lagi hidupku. Nanti kemana aku datang, orang mencibir, orang membicarakan bisi-bisi. Dia itu tuh orangnya begitu, yang penuh Roh Kudus. Kau sudah dekati dia, nanti dia. Saudara lebih peduli pendapat manusia daripada pendapat Tuhan. Saudara sibuk membidik sana, sibuk membidik sini, sibuk. Saudara tidak pernah memanah. Saudaraku, busur anak panah itu ditentukan untuk digunakan. Saudara mengurapan Tuhan, panahlah. Saudara mengurapan Tuhan, ambil orang sakit, doakan, letakkan tangan saudara. Haleluya. Buka KKS baru. Walaupun mungkin cuma saudara sendiri di situ, tidak apa-apa, sendiri saja dulu. Mana amin ya? Mana amin ya? Haleluya. Pergi ke tempat di mana saudara belum pernah bersaksi sebelumnya. Jangan takut. Amin. Kalau Tuhan berkata panah, Tuhan berkata pergi, Dia berkata, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Haleluya. 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 Katakan haleluya. Amin. Pergi menginjil kemana saudara bisa. Saudara bisa bicara dengan baik, pakai suara saudara. Haleluya. Saudara bisa membaca, buka Alkitab saudara, bacakan firman Tuhan kepada orang. Amin. Firman Tuhan berkata,
bebas. Setiap kita sudah Tuhan kasih talenta, kemampuan, kesanggupan yang kita butuhkan untuk mengerjakan Tuhan. Haleluya. Kalau kita setia, Tuhan berikan perkara yang lebih besar. Amin. Setia kita perkara kecil di mana orang lain tidak tahu atau tahu tidak menjadi masalah bagi kita, saudara. Ya, tapi kita setia perkara kecil, kita lakukan dengan setia. Kita menginjil. Mungkin belum ada orang mau dengar. Mungkin orang bahkan mengetahui kita. Mungkin malah dia mencaci maki kita. Ada resiko yang berat sama kita. Tapi kita sudah memanah. Dan Tuhan berkata, ketika kita memanah, itu anak panah kemenangan